Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul, bermajelis di tempat yang penuh berkah ini. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak ada satu detik pun yang terlewat daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah limpahkan nikmat itu kepada kita. Bisa kita lihat misalkan bernafas misalkan. Tidak ada satu detik pun diri kita ini terlewat ataupun lupa cara bernafas. Bahkan dalam tidur pun dalam kondisi kita tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas, masih memberikan kita oksigen. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, beliau yang memberikan nikmat, beliau pula yang mengajarkan cara kita mensyukuri nikmat tersebut. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita tidak ada lafal tertinggi atau yang lebih tinggi dalam mengucapkan atau mensyukuri nikmat Allah itu selain dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata yang simple, kata-kata yang singkat, tetapi sudah mencakup seluruh nikmat, sudah mencakup seluruh cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah menggunakan lafal alhamdu, yang mana alif lam itu berfungsi sebagai mencakup semua nikmat. Sehingga kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita sudah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat berangkaikan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam pada zaman kita sekarang hidup ini. Yang kami hormati para panitia ataupun pengurus dari biasa, dan kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini, pada malam Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan membahas sedikit tentang sabar, juga dalil daripada kejujuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sabar, maka kita akan mengutip dua potongan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra fasbir sabran jamila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung tentang makna daripada kesabaran. Oleh ulama, sabar itu memiliki banyak definisi. Oleh para ulama, mereka itu mencoba untuk
saling memberikan definisi tentang apa itu kesabaran. Maka di antara sekian banyak definisi tersebut, saya memilih definisi sabar yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang pakar tafsir yang berasal dari Mesir. Beliau mengatakan, as-sabru ihtimal ma yu'zi fil zahiri lakinnahu yun'imu fil batin. Adalah sebuah kemungkinan. Sabar itu adalah kemungkinan, yang mana kemungkinan itu secara zahir kita lihat itu adalah sebuah musibah bagi kita, tetapi pada hakikatnya itu sebuah nikmat. Itu hakikat sabar. Secara zahir kita lihat itu sebuah bencana, sebuah musibah, tetapi di balik semua itu sebenarnya yang kita alami itu adalah nikmat. Itu definisi sabar yang Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya beliau utarakan demikian. Nah, kemudian sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan Allah, atau dalam tanda kutip kita maknai dengan musibah. Baiklah, kita coba membahas satu persatu apa itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu, contoh perbuatan taat itu ialah solat misalkan. Salat itu sering digambarkan dalam Al-Quran sebagai bentuk ketaatan. Oleh ulama, mereka mencoba menafsirkan mengapa salat ini merupakan simbol ketaatan. Karena salat ini adalah perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang. Banyak ibadah yang lain seperti zakat, seperti puasa, seperti haji dan umrah dan sebagainya. Tetapi semua ibadah itu tidak berkewajiban untuk kita lakukan berulang-ulang. Puasa Ramadan kita lakukan setahun sekali. Umrah atau haji diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Begitu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Berbeda dengan salat. Salat ini adalah perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Salat itu sulit. Harus kita akui, salat itu adalah perbuatan yang penuh dengan masyaqqah, penuh dengan beban. Mana buktinya? Buktinya hari ini kita lihat berapa banyak orang yang malas mengerjakan salat. Berapa banyak kita lihat kalangan muda-mudi kita sering meninggalkan salat. Ada yang meninggalkan salat karena malas, ada yang meninggalkan salat karena berbagai alasan yang lain. Alasannya pekerjaan, alasannya kuliah, alasannya keluarga dan sebagainya. Maka hal ini juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang di antara tanda kemunafikan itu adalah orang-orang yang apabila mendirikan salat itu dia mendirikan dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu di antara tanda kemunafikan. Orang yang meninggalkan salat itu tanda kemunafikan. Jadi kita mungkin sanggup atau kuat kita berselancar di media sosial, sanggup kita berjam-jam kita duduk di warung kopi, sanggup berjam-jam kita memainkan gadget, tetapi salat yang tidak lebih dari 5 menit itu kita anggap sesuatu yang lama. Itu bukti bahwasanya salat itu penuh dengan beban, penuh dengan masyaqqah. Sehingga ada orang yang ketika salat dia cuma menyelesaikan kewajiban-kewajibannya saja. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, bangun, Al-Fatihah lagi, begitu sampai selesai salatnya. Kemudian selesai salat, langsung membuka kembali HP, berselancar kembali di media sosial. Itu kaum muslimin sekalian merupakan sebuah tanda bahwasanya salat itu penuh dengan beban. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga
Allah memerintahkan kepada Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wahai Nabi, serulah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atas salat itu. Nah, itu merupakan dalil bahwasanya salat itu memang betul-betul sesuatu perkara yang berat, yang sulit untuk dikerjakan. Maka jangan heran kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apalagi di zaman yang era iman kita itu mudah goyah, era di mana iman kita itu sering menurun, bisa kita lihat atau bisa kita hitung beberapa banyak orang yang sanggup mendirikan salat. Sudah sampai di masanya sekarang, ayat Al-Quran mulai terbukti. Sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mereka itu, orang-orang kita sekarang itu sudah meninggalkan salat karena gaduh dengan harta, gaduh dengan keluarga, disibukkan oleh kegiatan dunia sehingga lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu walaupun berat, sebuah amal yang awalnya berat, kemudian kita ulang-ulangi perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu sudah tertanam di dalam diri kita, maka hal yang tadi awalnya berat sudah menjadi kebutuhan. Salat itu awalnya berat, tapi kalau kita paksakan untuk terus salat, kita paksakan untuk terus beribadah dalam taat, hal yang awalnya sulit ataupun awalnya berat dari kita, di diri kita, kita ulang-ulangi, itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan apabila sudah tertanam di dalam hati, maka ia menjadi sebuah kebutuhan. Makanya sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna biha ya Bilal," kata Rasulullah. "Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan salat. Wahai Bilal, buatlah kami ini nyaman dengan salat." Artinya, ketika Rasulullah dan para sahabat sudah mendapatkan kelezatan dalam salat itu, sudah mendapatkan kenikmatan dalam salat itu, apabila salat itu sudah menjadi kebutuhan, maka tidak perlu dipaksa. Ana payah talake. Cit ilake li hati ranyo. Cit memang harus tergerak hati kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sama seperti kita makan sehari 3 kali. Itu tidak perlu disuruh, tapi tubuh kita itu memang sudah meminta. Apabila diri kita lapar, otak kita memang menyuruh kepada kita ini untuk makan. Maka ketika sesuatu itu sudah menjadi kebutuhan, ketika sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, maka hal tersebut sudah menjadi kebutuhan. Maka kaum muslimin sekalian, sabar yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan. Kita melakukan perbuatan baik awalnya memang sulit, tapi jangan putus. Misalkan kita belum terbiasa untuk sholat rawatib, itu sekali kita sholat mungkin masih terasa berat, 2 kali masih terasa berat, 3 kali masih terasa berat. Tapi kita mencoba melawan diri kita, melawan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi lama-lama akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sabar yang kedua yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah sabar dalam menahan diri melakukan maksiat. Nah, perbuatan maksiat itu biasanya adalah perbuatan-perbuatan yang diri kita ini atau nafsu kita ini ingin melakukan. Makanya dikatakan ada sebuah ungkapan bahwasanya pintu surga itu akan terbuka dengan cara kita melawan hawa nafsu. Sedangkan pintu neraka itu akan terbuka dengan cara kita mengikuti hawa nafsu. Maka apabila kita ingin membuka pintu surga, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini memang seringkali mengajak kepada hal-hal yang tidak buruk, hal-hal yang tidak baik.
Jadi nafsu kita ini sering mengajak kepada hal-hal buruk sehingga hal-hal tersebut terasa nikmat bagi diri kita. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kisah seorang nabi yang mana kisah nabi tersebut lengkap diceritakan dalam satu surat. Tidak ada kisah nabi yang diceritakan dalam Al-Quran itu dalam satu surat penuh. Misalkan kisah Nabi Musa di potongan di surat ini sebagian, kemudian ceritanya berlanjut di surat yang lain, kemudian ceritanya berlanjut di surat yang lain lagi. Tapi ada satu nabi yang ceritanya dari awal sampai beliau menutup usia itu dikaji dalam satu surat, yaitu surat Yusuf. Tidak ada cerita Nabi Yusuf kita dapati dalam Al-Quran melainkan di surat Yusuf. Pada suatu ketika Nabi Yusuf, ketika beliau sudah duduk di kerajaan, artinya beliau dipilih sebagai petinggi kerajaan oleh penguasa Mesir ketika itu, Nabi Yusuf digoda oleh istri seorang menteri untuk melakukan maksiat. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf dengan meletakkan Nabi Yusuf itu di sebuah kamar dan pintunya itu ditutup rapat-rapat. Dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwab. Abwab itu adalah jamak daripada babun. Kalau bab itu satu pintu, abwab itu merupakan jamaknya yaitu pintu-pintu. Jadi pintu kerajaan itu ada banyak ketika itu. Jadi Zulaikha ini menutup semua pintu, menutup banyak pintu sehingga ketika Nabi Yusuf ingin lari dari kemaksiatan itu, beliau harus mengeluarkan usaha ekstra karena bukan satu pintu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Yusuf daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi dalam akidah kita umat Islam itu merupakan orang yang maksum, yang mustahil melakukan kejahatan. Maka ketika itu Nabi Yusuf melarikan diri, membuka pintu satu persatu sehingga beliau selamat, tidak terjerumus kepada maksiat. Nah, bayangkan kaum muslimin sekalian, apabila kita berada dalam situasi tersebut, maka mungkin akan kecil kemungkinan kita itu tidak terjerumus dalam maksiat. Karena kita sudah berada dalam ruangan tersebut tidak ada yang melihatnya, hanya berdua dengan si perempuan. Nah, kemudian kita tidak memiliki usaha, tidak punya usaha untuk bisa keluar dari pintu itu, sehingga sangat kecil kemungkinan kita akan selamat daripada maksiat. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi maksiat ini karena usaha ataupun perbuatan ini merupakan perbuatan yang besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan ganjaran yang besar. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungkan di hari akhirat, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu wa rajulun da'athum ra'atun, seseorang yang apabila diajak bermaksiat oleh seorang perempuan, yang perempuan ini mempunyai kedudukan dan mempunyai harta, lalu dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin model-model pemuda yang seperti ini sudah jarang kita temui. Sudah jarang kita dapati pemuda-pemuda yang begitu kuat menjaga agamanya. Tapi perlu kita ketahui kaum muslimin sekalian, orang yang mampu menjaga agamanya daripada kemaksiatan, daripada zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan pahala yang besar, yaitu dinaungi di hari akhirat dengan naungan Allah, yang mana di hari tersebut hanya Allah lah yang menjadi tempat kita
berlindung. Nah, kemudian kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ketiga ialah sabar dalam kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari dua hal. Kalau bukan dia itu sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka ketetapan Allah itu adalah suatu hal yang tidak berkenan di hati kita. Ketetapan Allah yang menyenangkan hati kita itu, kita sering menerjemahkannya sebagai nikmat. Sedangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkenan dengan hati kita, itu sering kita bahasakan dengan musibah. Jadi poin ketiga ini yaitu kita sabar dalam menerima ketentuan Allah, khususnya dalam hal musibah. Karena hal yang menyenangkan hati kita, kita tidak perlu sabar. Nah, karena sabar tadi seperti di definisi pertama tadi yang sudah kita jelaskan, bahwasanya kemungkinan kepada sesuatu yang secara zahir dia itu buruk, tetapi pada hakikatnya dia itu adalah nikmat. Jadi sabar yang ketiga itu adalah sabar dalam kita itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dalam bentuk musibah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita anggap sebagai musibah itu bersumber dari 3 sumber utama, dan tidak ada sumber selain 3 ini. Jadi hal yang kita anggap musibah itu sumbernya itu yang pertama, kalau bukan dari diri kita sendiri, maka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ini datang daripada orang lain. Artinya selain diri kita pribadi dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu musibah yang disebabkan oleh diri kita sendiri itu jangan kita salahkan, melainkan diri kita sendiri. Fala talumanna illa nafsak. Nah, misalkan contoh sederhananya, seorang pelajar dia ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam ujiannya. Tetapi di malam ujian dia itu tidak belajar. Dia itu beristirahat sampai pagi. Sampai dia masuk ke ruang ujian. Nah, kemudian ketika lembar ujian diserahkan kepada dia, dia tidak mampu menjawab. Maka hal seperti ini itu kita anggap sebagai musibah. Karena ketidakmampuan kita menjawab ujian itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, sehingga kita anggap itu sebagai musibah. Dan musibah yang model seperti ini itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Maka musibah yang berasal dari diri kita pribadi itu jangan kita salahkan selain diri kita sendiri. Nah, kemudian ada musibah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang musibah itu kita tidak inginkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah itu kepada kita. Sebagai contoh, seseorang sudah belajar di malam hari. Seorang pelajar belajar di malam hari untuk mengikuti ujian sekolah di pagi hari. Nah, kemudian ketika dia berangkat ke sekolah, tiba-tiba dia terjadi kecelakaan di jalan raya misalkan. Nah, itu kecelakaan itu merupakan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tugas kita adalah mencari hikmah di balik kejadian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur." Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam musibah yang disebabkan oleh diri kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kita supaya kita bersabar dalam menerima cobaan tersebut. Karena kenapa? Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya dalam perkara itu ada hal besar yang tidak kamu ketahui. Di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada hal besar yang kita belum mampu mungkin hari ini mencari hikmahnya. Mungkin esok, lusa, atau kapan kita akan mengetahui, oh ternyata musibah yang Allah berikan kepada kita ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Contoh kecilnya,
Contoh sederhana, di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini di suatu ketika suami beliau ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah, suaminya bernama Abu Salamah. Nah, suatu ketika Abu Salamah ini meninggal dunia, wafat. Sedihlah Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah bersedih, kemudian datang para sahabat yang lain mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, ucapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita." Nah, Ummu Salamah mungkin karena sedang bersedih ketika itu bertanya kepada para sahabat, apa yang diajarkan kepada kita? Nah, sahabat mengatakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yaitu apabila kita ditimpa musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, gantilah apa yang telah engkau ambil ini dengan perkara yang lebih baik. Itu inti daripada doa ketika kita ditimpa musibah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian sahabat ajarkan kembali kepada Ummu Salamah. Maka terbukti Ummu Salamah ketika ditimpa musibah meninggal suaminya, beliau menganggap ini sebuah musibah, dan tentu secara naluri manusia kita itu merasa terpukul ketika ada orang-orang terdekat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bersedih. Ya, kita mungkin menganggap sebagai orang yang paling sial di hari itu. Tetapi hari berganti, bulan berubah. Suatu ketika Ummu Salamah ini selesai masa iddahnya, beliau ini dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang awalnya Ummu Salamah ini anggap sebagai sebuah musibah, itu sebenarnya bukanlah sebuah musibah, melainkan ada sesuatu hal besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada seseorang apabila ia mampu mengambil hikmah daripada musibah itu. Dia akan mengetahui apa hikmah di balik kejadian tersebut. Mungkin di hari ketika itu Ummu Salamah boleh bersedih suaminya meninggal, tapi di kemudian hari beliau dipinang oleh Rasulullah menjadi istri daripada Rasulullah SAW. Maka kebahagiaan mana lagi yang diharapkan oleh seorang Ummu Salamah? Maka dalam Al-Quran juga Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada suatu musibah yang menimpa kita kecuali Allah sudah menyiapkan pahala untuk kita terima. Jadi di balik musibah yang Allah timpakan kepada kita, sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala apabila kita sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang Allah sediakan kepada kita apabila kita mampu bersabar dalam menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu di balik musibah itu ada hal besar yang Allah siapkan untuk kita. Kemudian yang kedua, di balik musibah itu ada ganjaran yang telah Allah sediakan bagi kita yang sedang ditimpa musibah. Nah, oleh para ulama ada yang menafsirkan semakin besar musibah yang kita terima dan semakin besar kesabaran yang kita curahkan, maka semakin besar pula ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Tugas kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hati kita, cepat-cepat kita mencari hikmah ataupun apa rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di balik musibah ini. Karena tidak ada musibah yang Allah berikan kepada kita melainkan ada kebaikan yang Allah sediakan setelah itu. Nah, kemudian musibah
yang terakhir yaitu yang disebabkan oleh orang lain. Musibah yang disebabkan oleh orang lain. Mungkin bisa kita berikan contoh seperti kasus perampokan misalkan. Rumah kita dirampok oleh maling. Itu merupakan contoh daripada musibah yang disebabkan oleh orang lain. Nah, ketika harta kita dirampas, harta kita diambil oleh orang lain, dan kita mengetahui siapa yang mengambilnya, maka hal pertama sekali yang terjadi pada diri kita, kita mengeluarkan emosi marah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan beragam macam emosi bagi kita. Ada senang, ada sedih, ada marah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, hal pertama yang tubuh kita respon, hal pertama yang direspon oleh tubuh kita ialah mengeluarkan rasa marah ketika itu. Nah, ketika orang berbuat jahat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyediakan solusi bagaimana kita kontrol emosi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Emosi itu adalah sebuah fitrah. Kesedihan, rasa senang, rasa haru, rasa marah itu adalah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita tidak mampu untuk menolak fitrah itu. Tidak ada manusia yang mampu menolak rasa bahagia dari dirinya. Tidak ada manusia yang bisa membuang rasa sedih itu dari dirinya. Artinya, selama kita masih menjadi manusia, emosi ini tidak akan terlepas dari diri kita. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan beragam macam emosi ini kepada kita, beliau pula yang sudah memberikan solusi atau mengatur cara kita mengelola emosi tersebut. Nah, jadi apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, pasti yang pertama sekali kita marah. Kemudian kita ingin membalas orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita bagaimana cara kita mengelola marah ini. Ya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Di antara tanda-tanda orang bertakwa yaitu orang yang kadhimina al ghaidha, yang mampu menahan rasa marahnya. Apabila orang berbuat jahat kepada kita, kita mampu menahan marah atas perbuatan jahat yang orang lain perlakukan kepada kita. Itu di antara tanda orang yang bertakwa. Nah, maka jadi pertanyaannya, apakah ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya? Artinya kita memang harus selalu menahan amarah? Tidak. Dalam Al-Quran, dalam Islam kita mengenal hukum qisas. Hukum qisas itu ialah hukum membalas sesuatu setimpal dengan apa yang diberikan kepada kita. Misalkan, si A berkelahi dengan si B. Apabila si A ada satu gigi dia yang lepas, maka dia boleh melakukan qisas, memukul si B sampai giginya itu juga lepas satu. Apabila seseorang terpotong telinganya, maka dia berhak membalas orang yang memotong telinganya itu dengan sepotong telinga tadi. Jadi kaziminal ghaidha itu bukan orang yang menahan amarah kemudian berdiam diri. Berdiam diri artinya dia tidak membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang yang menjahati kita. Bukan. Kaziminal ghaidha itu ialah dia menahan amarah, tapi dia mempunyai kuasa untuk membalas kejahatan orang tersebut. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Orang yang berbuat jahat kepada kamu, kamu berhak untuk membalas kejahatan mereka setimpal dengan apa yang mereka perbuat kepada kamu. Itu bahasa Al-Quran. Jadi ketika orang berbuat jahat kepada kita, Al-Quran memberikan solusi yang pertama, menahan
rasa marah. Menahan rasa marah dengan opsi boleh membalas ataupun tidak membalas. Itu derajat pertama. Nah, kemudian kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, meningkatkan kualitas diri kita lagi, setelahnya Allah lanjutkan ayat yang tadi, wa kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang berada satu level di atas kadhiminal ghaidha ialah orang yang pemaaf. Apabila seseorang berbuat jahat kepada kita, kita memang mempunyai kuasa, kita diberi kebebasan, kita diberi hak untuk membalas kejahatan tersebut. Dan di situ pilihan kita, boleh kita membalas, boleh kita memaafkan. Kalau kita membalas itu sebuah kebaikan, tapi kalau kita memaafkan itu juga merupakan kebaikan di atas kebaikan. Kalau kita mau naik satu level lagi di atas, Allah sambung ayatnya, Allah tutup ayat yang tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang menjahati kita, kita menahan amarah. Setelah kita tahan amarah, kita memaafkan orang yang menjahati kita. Naik level satu lagi, setelah kita maafkan orang tersebut, kita berbuat baik lagi kepada orang yang telah menjahati kita. Itu level yang paling tertinggi. Kita mampu berbuat baik kepada orang yang telah menjahati kita. Dan ini mungkin level yang sangat-sangat sulit, perlu kepada pembiasaan. Kita tidak mampu berbuat baik kepada orang yang menjahati kita sebelum kita memaafkan dia. Memaafkan dia itu tidak mampu kita lakukan sebelum kita menahan amarah kepada dia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, jadilah hamba-hamba yang ihsan. Jadilah hamba-hamba yang mampu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ibarat kata pepatah, pohon mangga yang dilempari sendal tidak membalas melempar dengan sendal, tetapi dia menjatuhkan buah yang manis. Jadi begitulah umpamanya perbuatan ihsan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, kemudian sabar dalam menerima ketentuan Allah atau sabar dalam musibah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit tentang dalil atau bukti tentang kejujuran. Karena kita malam ini merupakan malam Jumat, malam yang penuh berkah, maka kita bahas bukti jujur ataupun dalil bagaimana para sahabat itu jujur kepada Nabi, jujur dalam mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, tahun kedua Hijriah itu Nabi melakukan perang dengan para sahabat, namanya perang Badar. Tahun ketiga, perang ketika itu namanya perang Uhud. Nah, perang Uhud itu terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Landasan terjadi perang Uhud itu adalah karena para kafir Quraisy ini pada perang Badar ini mengalami kekalahan. Mereka itu ingin melaksanakan misi balas dendam di tahun ketiga Hijriah. Maka ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya setelah selesai subuh mengobrol-ngobrol di dalam mushola atau di Masjid Nabawi, kemudian turun wahyu daripada malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum kafir Quraisy sudah keluar dari Mekah menuju ke Madinah, ingin memerangi Madinah. Nah, ketika itu Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril langsung bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, ini kafir Quraisy sudah keluar dari Mekah. Apa yang kita lakukan? Bertahan di Mekah ataupun keluar berperang? Nah, para sahabat sebenarnya kebanyakan ingin bertahan saja di kota Madinah, karena kota Madinah bentengnya kuat. Dan menurut perkiraan mereka, kalau kita bertahan di kota Madinah, kita akan selamat. Kota Madinah ini tidak akan terkepung. Tetapi di sisi yang lain ada sahabat yang muda-muda
sahabat yang mana gejolak perangnya itu masih membara. Gejolak ingin syahid di jalan Allah itu masih bersemangat. Mereka ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami juga ingin berperang. Kami pada perang Badar tahun lalu tidak sempat bersama para sahabat ketika di perang Badar, maka kami ingin berperang. Setelah berdiskusi dengan Rasulullah, Rasulullah memutuskan untuk berperang. Pakailah Rasulullah SAW baju besi, kemudian para sahabatnya itu keluar dari kota Madinah menuju ke Bukit Uhud. Kemudian di sanalah mereka menunggu kafir Quraisy. Ketika kafir Quraisy datang, mereka datang dengan 3.000 pasukan. Pasukan Islam ketika itu berjumlah 1.000 orang. 1.000 lawan 3.000, 1:3. Kemudian dari 1.000 barisan kaum muslimin ini, 300 diantaranya berbalik haluan. 300 diantaranya ini adalah orang-orang munafik. Tinggallah 700 orang melawan 3.000 pasukan yang tadi. Nah, ketika sedang berperang, singkat cerita, ketika perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin awalnya. Sehingga kaum kafir Quraisy ketika itu sudah berbalik arah ingin kembali lagi ke Mekah. Nah, ketika kaum kafir Quraisy sudah berbalik arah ingin kembali ke Mekah, pasukan kaum muslimin ini mengejar kaum kafir Quraisy. Tujuannya apa? Untuk menangkap beberapa orang sehingga bisa dijadikan tawanan perang. Nah, ketika mereka ini sedang mengejar kafir Quraisy, sebagian yang lain mengumpulkan harta. Ternyata ada 200 pasukan berkuda yang tidak ikut kembali ke Mekah. Mereka itu mengendap-endap bersiap, tempat kaum muslimin ketika itu kosong. Kemudian mereka akan menguasai tempat yang tadinya itu dikuasai kaum muslimin. Singkat cerita, ketika kaum muslimin hampir menang ketika itu, mereka malah berbalik 180 derajat sehingga mereka merasa terkepung. Ketika pasukan Khalid bin Walid sudah menguasai tempat yang awalnya dikuasai oleh kaum muslimin, kaum kafir Quraisy yang sudah berlari ke Mekah itu berbalik arah kembali menuju ke lokasi perang yang tadi, sehingga kaum muslimin berada di tengah-tengah pasukan Quraisy. Mereka itu terkepung di antara dua pasukan sebelah kiri, pasukan sebelah kanan. Jadi pasukan kaum muslimin itu terkepung di tengah-tengah. Singkat ceritanya, ketika pasukan muslimin terkepung, mereka itu terkocar-kacir. Mereka itu masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Nah, ketika itu Rasulullah SAW gigi beliau patah dan beliau itu dicari-cari oleh kaum musyrikin ketika itu. Seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah, beliau yang pasang badan ketika itu, beliau yang menahan seluruh anak panah yang menyerang kepada Rasulullah SAW. Jadi Talhah bin Ubaidillah itu ketika Rasulullah dikepung, beliau mengamankan tubuh Rasulullah sehingga punggung daripada Talhah bin Ubaidillah ini penuh dengan anak-anak panah. Sehingga dengan itu Rasulullah terselamatkan. Talhah bin Ubaidillah ini menjelaskan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, selama aku masih hidup, tidak aku biarkan ada seseorang yang menyakiti dirimu. Itu kata Talhah bin Ubaidillah. Nah, kemudian ketika kaum muslimin sudah terkocar-kacir ketika itu, saling menyelamatkan diri mereka masing-masing, ada isu yang disebarkan oleh kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah telah gugur. Nah, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum musyrikin untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Nah, jadi kaum musyrikin yang sedang di atas angin, sedang merasa kemenangan, sedang merasa menang, kemudian menghembuskan isu seperti itu, sehingga semangat kaum muslimin semakin jatuh ketika itu. Hingga Sayyidina Umar dalam satu riwayat disebutkan beliau itu terduduk lesu karena mendengar kabar Rasulullah SAW telah wafat.
Tapi ketika itu ada satu anak muda. Anak muda ini bernama Julaibib. Julaibib ini dia posturnya tidak terlalu tinggi, juga badannya itu gempal, berisi, dan kulitnya berwarna hitam. Julaibib ini kalau di dalam kalangan sahabat, beliau ini kalau seperti kita sekarang sering menjadi bahan olok-olok, sering menjadi orang yang dikucilkan di dalam pertemanan. Tapi walaupun dalam pertemanan beliau termasuk orang yang dikucilkan, rasa cinta beliau kepada Rasulullah SAW itu tidak bisa ditandingi. Ketika beliau mendengar Rasulullah SAW telah wafat, beliau semakin bersemangat. Beliau pacu kuda beliau. Julaibib itu memacu kuda, menerobos kaum musyrikin. Hingga Sayyidina Umar bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, apa yang kamu lakukan?" Singkat saja dijawab oleh Julaibib, "Rasulullah telah wafat. Aku ingin menyusul Rasulullah SAW." Itu jawaban daripada Julaibib. Sehingga kuda yang beliau pacu itu masuk menerobos kaum musyrikin. Sendirian beliau memegang pedang, ingin membunuh kaum musyrikin. Hasilnya tubuh beliau itu termutilasi, tercincang-cincang, sehingga tidak bisa dikenali lagi wajah si Julaibib ini. Itu bukti cinta seorang Julaibib kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi seorang sahabat di perang Uhud itu bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tugas beliau adalah pegang bendera. Jadi bendera itu menjadi simbol bahwasanya tentara itu masih kuat, masih mempunyai pasukan, masih mempunyai tenaga untuk melawan. Nah, Mus'ab bin Umair itu ketika beliau memegang bendera, tangan kanan beliau memegang bendera, lalu tangan kanannya itu ditebas oleh kaum musyrikin. Putus tangan beliau sebelah kanan, dipegang bendera sebelah kiri. Sebelah kiri beliau pegang bendera, ditebas juga tangan kirinya oleh kaum musyrikin, sehingga beliau untuk mempertahankan bendera itu agar tidak jatuh, beliau pegang seperti ini. Seperti ini beliau pegang bendera. Hingga beliau sudah tidak memiliki dua tangan, datang kaum musyrikin, langsung membunuh beliau. Di saat itu bendera jatuh dan disambut oleh orang yang lain. Lihat bagaimana sosok Mus'ab bin Umair patuh kepada perintah Rasulullah, sehingga beliau rela mati demi menjaga amanah Rasulullah SAW. Talhah bin Ubaidillah, kemudian Julaibib, kemudian Mus'ab bin Umair. Ada satu lagi sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah ini bergelar Ghasilul Malaikah, artinya seorang jasad yang dimandikan oleh malaikat. Jadi kisahnya Hanzalah ini adalah pengantin baru. Kalau di kebiasaan kita itu menikah di siang hari, kebiasaan orang Arab itu menikah di malam hari. Jadi malam hari itu akad, kemudian pesta dan segala macam. Kemudian malam setelah selesai akad, pulang ke rumah istri atau ke rumah suami atau sebagainya lah. Nah, ketika itu selesai sholat subuh, itu Julaibib sedang berduaan dengan istrinya di kamar. Kemudian datanglah seruan hayya 'alal jihad ketika itu. Mari kita berjihad. Hanzalah ini yang belum sempat beliau mensucikan tubuh beliau, belum sempat mandi, beliau langsung keluar berjihad sehingga beliau syahid. Ketika syahid itu para sahabat melihat kenapa ini Hanzalah, tubuh beliau itu basah seperti orang berkeringat. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah wahai sahabatku, Hanzalah ini adalah sosok yang dimandikan jasadnya oleh malaikat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud ini dari tokoh-tokoh tadi, Mus'ab bin Umair yang pemegang bendera, Julaibib yang menerobos kaum musyrikin, kemudian dari Hanzalah yang menjadi Ghasilul Malaikah, kemudian dari Julaibib, Mus'ab bin Umair, Hanzalah, Talhah bin Ubaidillah, sosok yang menahan anak panah agar tidak terkena Nabi,
bisa kita ambil sebuah hikmah, yaitu bagaimana para sahabat itu membuktikan rasa cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dahulu kepada Rasulullah darah mereka keluarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta mereka. Bukti cinta mereka itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Darah mereka siap keluarkan demi menjaga ajaran Islam ini terus berkesinambungan, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pertanyakan kepada diri kita sekarang ini, dalam sehari berapa banyak kita berselawat kepada Nabi? Kita menganggap diri kita ini, kita mengaku diri kita ini cinta kepada Nabi. Kita mengaku diri kita ini ingin mendapat syafaat Nabi di hari akhir. Maka kalau kita melihat kepada bukti yang telah diungkapkan oleh para sahabat, mungkin kita ini belum apa-apa. Rasa cinta kita ini hanya sebatas di lisan saja, tapi tidak ada bukti konkret kita ini bukti konkret kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah para sahabat tadi, marilah sama-sama kita ambil pelajaran bagaimana kita wujudkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Jujur kita cinta kepada Rasulullah, jujur juga perbuatan kita itu menjadi bukti bahwasanya kita itu cinta kepada Rasulullah. Perbanyak amalan sunat, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di hari akhir nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umat beliau dan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas sabar ketika ada kejadian yang memang saling sabar, bagaimana ketika itu masalah, tapi sabarnya kan ada batasnya apa? Kira-kira berapa batasnya ketika seorang itu bisa bersabar? Ya, kalau kita mengutip kepada ayat Al-Quran, justru Al-Quran itu mengatakan sabar itu nggak ada batasnya. Nah, dalam suatu ayat katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang didapatkan bagi orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Nah, mengapa pahala itu tidak ada batasnya? Karena sabar itu nggak ada batas. Seperti yang sudah kita utarakan tadi, kita bahas tadi bahwasanya seberapa besar sabar kita, segitu pula pahala yang akan kita dapatkan. Maka ketika ada pahala sabar yang tidak terbatas, berarti sabar itu juga tidak memiliki batas. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sabar itu sendiri menurut bahasa Al-Quran itu tidak ada batasnya. Sehingga pahala yang diberikan kepada orang yang bersabar tidak memiliki batas. Nah, sama seperti kesabaran itu sendiri, tidak ada batasnya. Dan tidak ada barometer yang bisa kita ukur tingkat kesabaran itu. Ada lagi nggak? Tidak ada, kita tutup lah. Agak ya. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Kita baca doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma rzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muallima Adama 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.